Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Senin tanggal 18 November tahun 2024, saya akan mengomentari peringatan terbaru Gibran jangan coba-coba menutup gereja lagi. Selama ini warga masyarakat dari kelompok tertentu sering mengganggu umat Kristen melakukan ibadah. Ada sedang melakukan ibadah di rumah, sedang berlangsung dibubarkan dengan cara menyuruh keluar dari dalam rumah. Pada umumnya semua umat yang beribadah langsung keluar, tidak mau melakukan perlawanan. Ada tempat ibadahnya diganggu dengan melempar dengan batu, dan juga ada aparat negara tidak memberikan izin untuk membangun gereja, padahal pemerintah wajib memberikan izin pembangunan gereja. Seperti pernah terjadi, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pamulang sedang melakukan doa rosario di dalam rumah seorang mahasiswa. Ada yang mengaku pengurus desa melarang melakukan doa rosario sampai melakukan pemukulan hingga 2 orang mahasiswi luka-luka. Atas kejadian tersebut, banyak kritikan yang datang dari umat muslim sendiri tidak setuju atas pembubaran doa rosario tersebut yang merupakan perbuatan melanggar hukum. Selain melakukan kesalahan atas pembubaran doa rosario tersebut, juga atas pemukulan 2 mahasiswa sampai mulutnya banyak mengeluarkan darah, masuk perbuatan penganiayaan, melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP, ancaman hukumannya selama 2 tahun 8 bulan. Seharusnya polisi daerah Pamulang menindaknya sesuai hukum yang berlaku. Demikian juga ada seorang ibu melarang melakukan ibadah Kristen di daerah Bekasi dan berakhir saat damai karena bupati setempat turun tangan, dan masih banyak penutupan gereja di tempat lain seluruh Indonesia. Penutupan gereja dan mengganggu sedang beribadah bagi orang yang beragama Kristen sering terjadi di tengah-tengah masyarakat seluruh Indonesia, tetapi umat muslim bebas melaksanakan sholat 5 kali dalam 1 hari di dalam rumah dan melakukan acara sunatan di dalam rumahnya, dan tiap hari Jumat bebas melakukan sholat ke masjid tanpa ada gangguan. Baru-baru ini baru terjadi umat Kristen Katolik membangun gedung pendidikan agama Katolik di daerah Parepare di Indonesia bagian timur. Setelah selesai dibangun, lalu datang seorang pimpinan Forum Pembela Islam di Parepare menyatakan tidak senang atas berdirinya sekolah Katolik di Parepare ini, hingga ketua Forum Pembela Islam mengajak perang dengan umat Kristen Katolik, mengingat tindakannya sudah meresahkan umat Kristen Katolik. Lalu polisi menangkapnya, lalu ditahan dan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Demikian juga pimpinan Forum Pembela Islam di daerah Riau. Adanya keributan di tengah-tengah masyarakat yang melarang memberi pendapat yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan terkait dengan menjalin agama yang dianutnya, tetapi polisi setempat hanya melerainya dan tidak berani menangkap ketua Forum Pembela Islamnya. Padahal menurut Undang-Undang Dasar 1945, negara mengakui 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Dan ke-6 agama tersebut sama kedudukannya di depan hukum. Atas ke-6 agama tersebut, bebas membangun tempat ibadah dan lembaga pendidikan agama, serta bebas melakukan kegiatan ibadah agama sesuai dengan keyakinannya di seluruh Indonesia demi terciptanya kehidupan yang harmonis sesama warga masyarakat yang berbeda agama di tengah-tengah masyarakat yang sejalan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming menghadiri
acara agama Kristen yang dilakukan Persatuan Gereja Indonesia atau PGI di salah satu daerah di daerah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, menyatakan kepada umat Kristen waktu Gibran Rakabuming menjabat wali kota Solo, setiap ada acara agama apapun bebas merayakannya. Untuk umat Muslim melakukan upacara besar-besaran dalam agama Islam, agama Kristen dan agama Katolik bebas melaksanakan upacara kelahiran Tuhan Yesus atau hari Natal setiap tanggal 25 Desember dengan menghiasi pohon Natal di dalam rumah dan di pinggir jalan besar di Solo. Juga agama Hindu melakukan acara agama Hindu. Demikian juga agama Buddha melakukan acara agamanya dengan membuat lampu lampion menghiasi jalan-jalan. Juga agama Konghucu merayakan acara keagamannya dengan baik tanpa ada galangan dari pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat, sehingga daerah Solo, Jawa Tengah tercipta kehidupan yang harmonis sesama pemeluk agama yang berbeda keyakinannya di tengah-tengah masyarakat Solo. Karena waktu itu Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo hanya bisa menciptakan kehidupan harmonis sesama sekitar daerah Solo. Di luar itu tidak bisa diterapkan. Mengingat Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden di mana wilayah kerjanya seluruh Indonesia, memberi peringatan terbaru, jangan coba-coba menutup gereja lagi di seluruh Indonesia. Akan berurusan dengan aparat negara lewat wakil presiden Gibran Rakabuming demi terciptanya kehidupan yang harmonis sesama pemeluk agama yang berbeda di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kehadiran Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden sangat menguntungkan umat Kristen yang nanti bebas melakukan ibadah Kristen di dalam rumah warga dan di tempat ibadah di gereja-gereja yang tersebar di seluruh Indonesia. Karena selama ini adanya pembubaran umat sedang menjalin acara agama Kristen maupun tindakan yang lainnya yang sejenis pada umumnya, aparat negara atau aparat kepolisian tidak ada yang berani bertindak. Kadang-kadang pura-pura tidak tahu ada masalahnya karena seperti tidak berani dengan kelompok garis keras tersebut, sehingga masyarakat Kristen menerima apa keinginan kelompok garis keras tersebut dipenuhi daripada terjadi keributan di masyarakat. Selama ini tidak ada yang berani menindak garis keras, termasuk mantan Presiden Joko Widodo tidak berani bertindak, sehingga sering terjadi penutupan gereja, membubarkan sedang menjalani ibadahnya. Terlebih aparat Pemda yang berwenang memberikan izin membangun gereja sangat sulit mendapatkannya, sehingga sangat sulit membangun gereja di masyarakat. Dengan kehadiran wakil presiden Gibran Rakabuming sangat tepat melindungi semua agama dari gangguan yang datang dari garis keras, karena dalam kenyataannya waktu menjauh wali kota Solo berani menindak kelompok garis keras ketika merusak kuburan umat Kristen di Solo. Bila ada yang menentang dalam merayakan acara keagamannya, malah menyuruh membuat lebih besar acaranya agar kelompok garis keras tersebut sadar ada penguasa yang melindunginya. Karena di daerah Indonesia masih banyak kelompok garis keras seperti Forum Pembela Islam yang dipimpin Rizik Syihab, kelompok alumni 212, Hizbut Tahrir Indonesia, Habib Bahar bin Smith yang ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia dan penganut politik identitas, sampai Presiden Joko Widodo membubarkan Forum Pembela Islam karena sering melakukan demonstrasi berjilid-jilid dengan berbagai tudingan kepada Presiden Joko Widodo bahwa Pancasila ditaruh di pantat. Berakibat Rizik Syihab selaku pimpinan Forum Pembela Islam ditangkap polisi dan diproses sesuai hukum yang berlaku, hingga hakim menjatuhkan hukuman selama 2 tahun setelah menjalani separuh, lalu dikeluarkan dari dalam lembaga pemasyarakatan dengan syarat selama 1 tahun lagi tidak boleh melakukan kesalahan, dan selama 1 tahun Rizik Syihab tidak melakukan kesalahan, lalu Rizik Syihab bebas murni. Tetapi walaupun Forum Pembela Islam sudah dibubarkan,
tetapi Forum Pembela Islam yang baru tetap muncul namanya dengan singkatan yang sama, tetapi kepanjangannya berbeda, seperti Forum Pemersatu Islam dengan singkatan namanya sama, yaitu FPI. Harapan saya, selama Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden, wilayah hukumnya seluruh Indonesia yang mengeluarkan peringatan terbaru, jangan coba-coba menutup gereja lagi. Dengan adanya peringatan sebagai penguatan penegakan yang berlaku atas aturan hukum yang berlaku di Indonesia, jangan sampai ada lagi penutupan gereja, akan berhadapan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang didukung aparat penegak hukum, terlebih jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Jangan sampai terjadi lagi seperti selama ini aparat penegak hukum kurang berani berhadapan dengan kelompok garis keras, sering terjadi penutupan gereja di mana aparat kepolisian pura-pura tidak tahu, berakibat umat Kristen mengalah gerejanya ditutup tanpa ada perlawan dari umat Kristen setempat. Sekian dan terima kasih.